untuk program kerja di sana. Itu yang menjadi kontinuitas program yang kita jadikan alasan utama ya. Kemudian selain itu, jadi di 26 ini biasanya kami akan melakukan pengacakan ya, jadi tidak secara keputusan individual ya. Jadi untuk penempatan adik-adik biasanya berdasarkan pengacakan dari seksi registrasi ya. Jadi mereka akan membuat nanti daftar kelompok setiap lokus ya dari mahasiswa yang terdaftar tentunya ya. Lanjut, lanjut saja, Bapak. Slide berikutnya. Oh ya, nggak apa. Setelah ini mungkin ada nanti semacam player yang bisa adik-adik buka ya, di mana link registrasi jika adik-adik mau mendaftar ya, dan syarat apa yang harus dipenuhi itu sudah kita siapkan tentunya ya, nanti akan kita share. Pada umumnya adik-adik yang pertama nanti harus menyiapkan surat persetujuan dari dosen PA ya. Surat persetujuan dari dosen PA ini ada belangkonya, ada formulirnya ya. Jadi ketika ada buka link dari registrasi nanti ada link, ada dokumen seperti format untuk persetujuan dosen PA. Nah, itu bisa di-download dan disiapkan mulai sekarang atau mulai besok ya, jika ingin mengikuti KKN. Kemudian yang persyaratan kedua tentunya adalah masalah SKS ya, dan juga IPK ya. Karena memang ada persyaratan khusus ya untuk bisa mengikuti KKN ini syaratnya adalah adik-adik harus memang memiliki status aktif sebagai mahasiswa dan telah memperoleh ya setelah ini ya sambil pian laksanakan saat ini minimal 100 SKS ya. Jadi itu termasuk dengan yang kalian ambil di semester ini minimal sudah 100 SKS ya mengambil mata kuliahnya. Kemudian boleh sedang menempuh semester 6. Nah, itu yang utama ya, sehingga memang harus dipastikan apa namanya? Perolehan SKS-nya ya dan IPK-nya ya. Kemudian yang terakhir yang syarat ketiganya slip setorannya ya. Jadi nanti ada biaya registrasi pastinya yang akan kalian harus upload ya, bukti setorannya. Kemudian baru bisa adik-adik nanti unggah. Nah, itu yang utama ya. Namun memang sebelumnya selain nanti ada pihak registrasi tentunya menyampaikan link registrasi ya. Ada yang utama juga harus mengerti karena di KKN ini 4 SKS ya. Jadi sesuai panduan yang pertama tadi muncul, di panduan itu sudah berbunyi memang ini perlu waktu sekitar 45 hari untuk setara dengan 4 SKS ya. Sehingga pelaksanaannya nanti memang mohon maaf ini agak salah ketik Ibu ya. Yang biaya KKN itu waktu KKN 12 ya. Saat ini kita KKN 13. Nanti kita perlu koreksi di PPT-nya sebelum di-share mungkin. Ya, jadi untuk yang semester lalu itu KKN 12 namanya. Semester sekarang KKN 13. Untuk reguler 850.000. Ya, kalau tidak salah nanti bendahara juga ingin menyampaikan ada virtual account-nya ya ketika mau pembayaran. Jadi bagaimana cara pembayaran juga ada, nanti akan kami unggah di Excel-nya. Jadi untuk ke semester ini regulernya 850.000, sedangkan KIP 450.000, yaitu yang ralatnya ya. Nah, untuk SKS-nya sendiri tadi 4 SKS itu selama 45 hari ya. Itu sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya ya. Jadi semuanya ini berdasarkan perhitungan bobot yang bisa dipenuhi untuk 4 SKS. Adik-adik nanti akan melewati pembekalan juga setelah ini, kemudian ada observasi dan penyusunan proposal. Nah, kemudian juga diseminarkan ya program kerjanya bersama kelompok. Dan yang paling utama nanti yang wajib sudah ada di lokasi desanya adalah saat pelaksanaan. Nah, pelaksanaan program kerja ini yang perlu diperhatikan lebih dari 30 hari ya. Sehingga perlu menjadi catatan agar saat nanti adik-adik sebaiknya awal ya ketika kalian observasi. Nah, jadi sehingga di pelaksanaan program kerja ini wajib memang sudah ada di desa dan tidak boleh pulang pergi sebenarnya ya. Kecuali kami izinkan ada beberapa hal. Pertama sakit, jadi ada surat sakit. Selama pelaksanaan sudah di desa yang 35 hari itu kecuali sakit maupun nanti ada catatan khusus ketika adik-adik memang memerlukan ke kota gitu ya. Misalnya untuk pelaksanaan program kerja perlu sesuatu pencetakan dan sebagainya yang mungkin tidak ada di desa itu, tidak ada di kabupaten itu ya.
boleh untuk pelaksanaan program kerja izin ke kota untuk mencetak misalnya program kerja itu spanduk dan sebagainya. Tapi itu pun berizin dengan kepala desa dan juga ketua kelompoknya serta DPL-nya. Jadi yang hubungannya dengan program kerja. Tidak diperbolehkan selama kalian itu sedang ber-KKN 35 hari nanti itu untuk kegiatan akademik. Misalnya untuk skripsi, konsultasi dengan pembimbing, kemudian misalnya melakukan suatu seminar ya, seminar proposal skripsi misalnya ya, seminar proposal apa misalnya yang lainnya, atau mengikuti penelitian dosen ya, membantu di laboratorium, itu semua kegiatan akademik yang tidak diperbolehkan selama pelaksanaan KKN ya, karena sudah memang menjadi kesepakatan dan kewajiban adik-adik fokus kepada KKN pada schedule yang sudah kami tetapkan di universitas ya, dan kami pun memperhatikan jadwal yang ada di universitas tentunya agar tidak bentrok ya sejak semula dengan kegiatan-kegiatan akademik di prodi. Jadi seharusnya tidak boleh ya melakukan kegiatan-kegiatan lain selama KKN. Lanjut Bapak. Oh ya, itu lanjut saja kita langsung saat berikutnya karena lebih efektif. Nanti untuk program kita jelaskan pada saat pembekalan saja ya. Kita lanjut saja Bapak. Kita lanjut saja Bapak dulu. Karena untuk program itu Ibu dan kawan-kawan nanti penjelaskannya pada saat pembekalan saja. Hari ini kita lebih fokus kepada apa syaratnya untuk adik-adik ikut. Ya, tadi sudah jelas. Kemudian juga apa yang harus adik-adik persiapkan tentunya ya selama jadwal KKN ini dan serta ketentuannya. Yang ketiga adalah jadwal untuk time schedule. Nah, untuk time schedule ini perlu diperhatikan utamanya karena ada yang masih belum jelas pada time schedule ini kadang ya, sejak awal. Yang pertama, untuk terkait pendaftaran sebenarnya nanti mulai hari ini pun bisa ya setelah kami unggah, tapi adik-adik harus menyiapkan berkas dulu tentunya ya. Tadi masih ingat nggak yang di sini tadi? Yang pertama surat persetujuan dosen PA ya. Yang kedua tadi kesesuaian SKS adik-adik ya, apa sudah menempuh 100 minimal SKS-nya hari ini sampai hari ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pembayaran ya, jika memang diminta pembayaran. Kenapa? Karena ada beberapa fakultas ya yang dia sudah dimasukkan ke dalam pagu SPP-nya. Ada dua fakultas tapi yang tidak masuk ke dalam pagu SPP-nya, yakni Fakultas Agama Islam dan Fakultas Agama Islam dan FKIP. Ada dua itu. Mengapa dua fakultas ini saja yang tidak masuk ke dalam pagu SPP-nya? Karena sejak 2021 itu ada peraturan universitas tentang peningkatan SPP ya, peningkatan SPP di 2021. Namun dua fakultas ini saja yang pimpinannya atau dekan tidak menyetujui untuk ada peningkatan pembayaran SPP, sehingga KKN belum diinkludkan ke dalam biaya di dalam SPP tersebut. Nah, tapi dua fakultas itu saja ya. Sehingga untuk KKN kali ini di dua fakultas itu jika ada mahasiswa yang ingin mengikuti baik Fakultas Agama Islam dan juga FKIP, dia harus membayarkan. Berbeda dengan selain dua fakultas tersebut. Misalnya farmasi atau psikologi dan sebagainya yang Ibu tidak sebutkan, berarti dia sudah include sebenarnya dan bahkan tidak usah membayar lagi karena sudah include pada SPP kalian ya, karena sudah mengikuti aturan universitas sejak 2021 itu ya. Sudah diinkludkan untuk KKN ini. Itu informasi yang kami peroleh dari bendahara ya. Sehingga tidak usah bingung nanti untuk adik-adik yang mau melakukan pembayaran, itu sudah kami siapkan ya di dalam Excel virtual account untuk pembayaran bagi mahasiswa dari PAI dan FKIP saja. Itu yang penting. Nah, yang selanjutnya untuk jadwal ini pembayarannya berbatas waktu hingga 7 Juni ya. Jadi ini pembayaran yang memang menjadi batasan yang kami buat ya. Namun jika ada kendala dalam pembayaran, nanti bisa berkomunikasi dengan kami ya ataupun bendahara di lantai 1.
biasanya masih bisa diberikan waktu ya, misalnya pembayaran bertahap gitu ya. Nggak bisa langsung kita bayar 100%, misalnya adik-adik mau bayar 2 tahap dan sebagainya. Itu bisa berkomunikasi dan berkoordinasi. Tentunya ada surat yang harus dipersiapkan untuk pernyataan agar memenuhi pembayaran secara lunas gitu ya sebelum pelaksanaan ini berakhir. Itu bisa dikomunikasikan. Jadi jangan sampai adik-adik ketinggalan ikut KKN gara-gara masalah biaya saja ya. Semoga. Kemudian untuk pendaftaran DPL di sini nanti khusus DPL ya, dosen-dosen dari universitas. Kemudian untuk pembekalan ini masih estimasi yang kami buat dan di tanggal tersebut tidak boleh ada kegiatan akademik karena di tanggal ini akan dilakukan biasanya sehari penuh ya rata-rata untuk secara offline dan wajib ya, pembekalan adalah kegiatan wajib. Yang selanjutnya di sini ada observasi. Nah, observasi di sini tentunya adik-adik masih dalam masa akademik ya, masih adik-adik harus kuliah dan sebagainya ya. Nah, di dalam jadwal ini yang kami maksudkan adalah adik-adik bisa menyusun waktu di antara rentang tanggal ini untuk melakukan observasi baik secara online dengan referensi baik itu dari media-media elektronik ya ataupun panduan dan apa namanya googling ya untuk menyusun proposal. Namun kami harapkan juga melakukan minimal sekali observasi di desa tersebut. Jadi bisa di hari tertentu, tapi kami sarankan observasi ini pada hari kerja. Mengapa? Agar nanti pian bisa bertemu dengan para kepala desanya gitu ya, kepada mitra kita tentunya ya, mitra-mitra yang ada di desa nanti sesuai arahan dari dosen pembimbing. Jika di luar hari kerja dijamin itu tidak bisa menemui mereka secara utuh ya. Nah, sehingga ini perlu suatu rancangan tanggal nanti berkelompok biasanya atur agar di tangga tersebut adik-adik itu tidak bentrok dengan perkuliahan. Kalaupun ada bentrok biasanya bisa dibuat misalnya ya dua kelompok misalnya di satu kelompok itu bagi dua. Ada yang tidak berhalangan itu yang berangkat di hari itu, yang berhalangan mungkin akan mensupport di mana gitu tugas-tugasnya agar laporan observasinya selesai ya. Misalnya kalau memang tidak bisa gitu ya meninggalkan perkuliahan di waktu itu atau ujian di waktu itu. Nah, kemudian rata-rata juga ada yang observasi itu di hari Sabtu ada ya. Jadi pastikan adik-adiknya itu tidak ada kuliah misalnya kan. Nah, bisa deh sebenarnya hari Sabtu asal janjian dulu dengan stakeholdernya. Sehingga kepala desanya pasti ada, kemudian tim-tim beliau ada, sama saja dengan di hari kerja gitu kan. Tapi kita berstrategi seperti itu umumnya ya. Jadi tidak ada kendala seharusnya saat di waktu-waktu hingga observasi dan penyusunan proposal ini karena itu masih dalam waktu adik-adik berkuliah ya, sepertinya masih aktif kuliah di kampus. Semoga ya itu bisa kita lewati ya, karena beberapa adik kakak tingkat kalian udah bisa melewati ini. Namun itu fleksibel waktunya kapan. Nah, itu yang memudahkan adik-adik untuk observasi ini. Nah, yang selanjutnya ini tentang seminar. Seminar di sini adalah estimasi waktu yang kami harapkan adik-adik bisa atur bersama DPL tanggal berapa yang bisa adik-adik melakukan penyampaian program kerja adik-adik atau proposal yang adik-adik buat bisa melalui online ataupun juga offline sesuai dengan DPL ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan DPL nanti biasanya rata-rata di kampus ya. Tidak terlalu rumit untuk melakukan kegiatan sekitar 1 atau 2 jam umumnya ya. Dan itu terdokumentasi. Dan yang selanjutnya, nah ini yang penting tadi Ibu bilang, adik-adik nanti harus sudah ada di desa. Mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 3 Agustus hingga 1 September itu adalah pelaksanaan program kerja ya. Nah, bisa dilihat pada layar tuh. Jadi pada waktu di sini tidak diperbolehkan yang Ibu sebutkan tadi ya, seluruh kegiatan akademik. Kita harapkan mahasiswa fokus pada satu atau beberapa program yang sudah mereka rancang ya untuk desa. Nah, dalam kegiatan tersebut biasanya diawali dengan pelepasan ya. Jadi ada pertemuan seremonial sederhana yang akan kita lakukan bersama stakeholder sebelum adik-adik itu berprogram kerja di desa tersebut.
Nah, kemudian nanti ada seminar hasil. Mini Lokakarya ini kita harapkan tidak lebih dari tanggal 2 September. Ya, tentunya ini masih ada di desa ya. Yang terakhir penarikan. Nah, penarikan ini berarti hari di mana adik-adik sudah bisa kembali ke desa, ke rumah masing-masing, sorry ya. Nah, ke rumah masing-masing ini bisa di jam manapun, tergantung adik-adik request ya, karena memang 3 September ini biasanya adik-adik sebelum berangkat atau kembali itu bisa menghubungi seksi transportasi ya, agar beliau menyiapkan transportasi yang memang sudah difasilitasi ya. Jadi universitas itu sudah melakukan persiapan untuk alat angkut tentunya ya saat adik-adik berangkat pertama kali saat dilepas di tanggal 3 Agustus tadi, serta saat adik-adik kembali ya, ditarik tanggal 3 September. Jadi pulang pergi. Mungkin itu secara umum schedule-nya. Yang jelas adik-adik sudah kembali di sini di 3 September. Selebihnya memang itu adalah jadwal-jadwal yang memang kami pertegas agar luaran-luaran adik-adik nanti tidak melebihi batas ya, yakni 15 September. Luaran-luaran yang kami pastikan menjadi kewajiban adik-adik itu banyak sekali ya. Pertama, ini adalah hubungannya dengan laporan pastinya, laporan KKN adik-adik yang sudah berpengesahan ya. Kemudian yang kedua juga hubungannya dengan luaran media sosial seperti Kompasiana, YouTube, juga Instagram ya, publikasi untuk program kerja adik-adik selama KKN. Yang ketiga adalah draft artikel daripada pengabdian adik-adik yang bersama DPL tersubmit pada jurnal yang kami arahkan ya, yakni Borneo Development Community ya. Kemudian yang terakhir ini hubungannya dengan nilai. Tentunya ini adalah suatu tugas dari DPL ya, yang kami tidak ikut campur sehingga nilai adik-adik itu berdasarkan penilaian oleh DPL. Oke, mungkin itu secara umum kegiatan hari ini sosialisasinya. Bapak minta tolong. Jadi kita sambil jalan saja, nanti boleh ulun bukakan yang materi lain, tapi boleh kita buka dulu kalau ada pertanyaan untuk yang KKN reguler dulu Pak, sebelum kita masuk, tapi nanti akan masuk KKN yang Muhammadiyah Aisyah ini. Apakah ada pertanyaan dulu? Saya kembalikan ke Bapak dulu ya. Di sini tadi ada kebidanan. Halo kawan-kawan, jadi yang online itu bisa nanti jika ada pertanyaan taruh saja di kolom chatnya ya. Nah kalau yang hadir secara offline ini bisa langsung bertanya ke Ibu Herda terkait yang disampaikan kali pertama ini tadi. Dipersilahkan atau jika seandainya dari Zoom ingin ada yang langsung berbicara boleh jika ada pertanyaan. Jangan ragu-ragu ya, jangan-jangan hal-hal kecil itu penting nantinya di lapangan. Dan jangan-jangan yang kamu tanyakan itu penting sebenarnya bagi kawan-kawan yang lain. Dipersilahkan, ayo. Jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo, silahkan. Boleh. Ya, izin Bapak perkenalkan nama Ulun Aryo dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Ulun izin bertanya Bu, untuk datang ke desanya itu tuh Bu, ada transportasinya kah Bu atau serongan-serongan Bu yang datang ke situ Bu? Mungkin itu aja sih pertanyaan dari Ulun, terima kasih. Terima kasih Arya, pertanyaan yang bagus ya untuk Ibu perjelas ya. Datang ke desa itu kemungkinan memang lebih daripada sekali karena ada observasi tadi ya. Nah, waktu observasi Ibu dan kawan-kawan rancang tadi adalah lebih awal dibandingkan nanti adik-adik dilepas tadi ya, pelepasan, dan itu harus sudah menginap kan. Jadi ada dua waktu yang berbeda. Ya, ada bulan yang berbeda tadi. Kalau boleh buka dulu Pak slide-nya Pak, yang time schedule, minta tolong sebentar, time schedule. Time schedule yang tadi di PPT sebelumnya. Ya, di atas mungkin Pak. Jadi biar jelas kita lihat tanggalnya ya. Nah ini ya. Nah di situ ada dua waktu yang berbeda. Pertama itu Dek, observasi dan penyusunan proposal.
Jadi di antara 17 Juni hingga 30 Juni ya 2026, adik-adik itu fleksibel kapanpun di satu hari atau mau berapa waktu gitu ya ke situ, tapi minimal sekali ada observasi. Ibu sarankan secara langsung berkelompok tentunya untuk mendapatkan potret-potret desa tersebut secara lengkap dan wawancara dengan stakeholder di desa tersebut ya, dan menangkap masalah-masalah di desa tersebut. Dan itu rata-rata bisa dilakukan mahasiswa sekali datang itu bisa, tidak perlu menginap pun bisa ya. Jadi atau tadi Ibu bilang bisa berkelompok, satu kelompok itu ada 10 misalnya, tapi hanya 5 orang yang bisa di hari tertentu, 5 orang lagi hari lain gitu tuh silahkan juga ya. Jadi bisa datang lebih dari sekali untuk observasi. Namun untuk datang ke sini ya, kami tidak memfasilitasi lebih daripada sekali untuk keberangkatan. Jadi rata-rata untuk observasi ini adik-adik menggunakan transportasi pribadi. Sedangkan pada saat pelepasan yang di tanggal 3 Agustus yang estimasi kami buat, itu pasti sudah kami fasilitasi. Satu buah biasanya unit ya, mobil angkut untuk satu kelompok. Jadi per kelompok itu disiapkan satu unit yang bisa diisi mahasiswanya juga bersama barang-barangnya. Namun rata-rata itu berdasarkan kesepakatan mahasiswa juga di kelompok tersebut. Karena satu unit fasilitas itu mungkin terbatas misalnya ya. Kalau agak sesak-sesak dan sebagainya, ada yang bawa motor juga, itu juga diperbolehkan sebagian. Tapi tidak diperbolehkan juga ya semua bawa motor. Nanti nggak ada yang jaga mau barang-barang pian lagi ya. Jadi barang-barang di mobil kami tidak bertanggung jawab nanti ketika diangkut ya, kalau tidak ada yang menjaga, intinya hanya satu kali fasilitas mobil angkut untuk berangkat. Itu bisa dipilih ya memang pada saat observasi ataupun saat pelepasan, tapi rata-rata saat pelepasan. Karena saat itulah banyak barang yang harus dibawa gitu ya. Nah, sedangkan saat observasi itu berkegiatan mandiri, rata-rata ada yang pakai motor ya, ada juga yang menggunakan mobil jika jauh kayak tadi di Balangan ya. Tapi kalau yang jauh tadi disarankan sekali berkomunikasi dengan DPL dulu ya agar tidak mahal biaya untuk mobil yang berangkat tadi ya. Kalau Ibu biasanya kita arahkan untuk mencari yang dari siapa tahu ada universitas yang kosong yang bisa disewa ya dipinjam mungkin disewa ya pinjam mobil kampus sama dengan bersurat dan sebagainya namun nanti bensinnya saja kan yang dibayar atau mungkin uang lelah dari drivernya jika ada. Nah, jika adik-adik menyewa travel sendiri bahkan menyewa mobil khusus di luar mungkin mahal. Nah, itu yang kami pertimbangkan sekali, berkomunikasi dengan DPL-nya dulu, atau bahkan dengan menggunakan mobil pribadi di kelompok kalian ya. Jadi cuma isi bensin urunan gitu. Nah, untuk di pelepasan, nah itu pasti biasanya kami sarankan di sini ya. Mobil angkutnya tadi dipakai dan nanti akan dapat saat pulang lagi. Di penarikan tanggal 3 September itu adik-adik bisa dapat fasilitas lagi mobil satu unit tadi untuk mengangkut barang dan kalau ada yang ikut ya di dalamnya. Apakah cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas Oke, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. sama. Oke, Ibu ada yang dari online bertanya, izin saya bacakan. Selamat pagi, Pak, Bu. Izin bertanya, perkenalkan saya, oke boleh like ke atas dulu. Saya Marisa Apriliani dari Prodi S1 Keperawatan. Saya ingin menanyakan terkait biaya KKN yang tadi disebutkan sebesar Rp850.000. Apakah mahasiswa dari FKIK juga diwajibkan membayar biaya tersebut? Karena sebelumnya saya mendengar bahwa yang diwajibkan membayar adalah mahasiswa dari Fakultas Agama Islam dan juga Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaanku mungkin bisa digabung Bu ya, Boleh, mudah-mudahan. silakan. Izin bertanya Ibu, saya Marhamah dari FKIK untuk biaya pendaftaran yang sudah include SPP. Apakah, oh ini pertanyaannya sama ya sepertinya. Oh iya, tapi ada, apakah sudah termasuk biaya konsumsi selama di desa? Demikian Ibu. Nah, ya, Biaya pendaftaran. pertanyaan pertama itu terkait apakah sudah Yang kami pertama bayar lagi. Yang kedua itu adalah biaya itu apakah sudah include biaya konsumsi selama di desa Ibu? oh ya ya apa? Oke, Ada dipersilakan. dua penanya ya. Oke. Iya, menarik sekali ya pertanyaannya. Mungkin Ibu satu-satu biar tidak agak
tidak jelas nanti tidak gabung-gabung ya. Yang pertama dulu tadi sudah Ibu clearkan kembali, itu udah betul pian catat ya, bahwa Fakultas Agama Islam saja dan juga Fakultas Keguruan saja ya. Dua itu yang memang melakukan apa namanya pembayaran ya pada saat periode yang kami sebutkan tadi ya. Sedangkan yang lainnya tentu saja seperti FKIK penanyanya ya, Marisa Apriliani tentunya tidak perlu membayarkan lagi karena sudah memang mengikuti ketentuan universitas pada tahun 2021 ya dari fakultas tersebut memang mengikuti panduan yang kita tetapkan di universitas ya untuk kenaikan SPP yang di tahun 2021 sehingga pembayaran SPP sudah diinkludkan ke dalam kegiatan KKN ini sejak lama ya. Nah, kemudian untuk apalagi nih? Pertanyaan kedua, mana pertanyaan kedua tadi? Siti Marhamah ya. Siti Marhamah ini bertanya tentang biaya konsumsi selama di desa. Nah, biar Ibu perjelas ya dari kalender yang tadi sebelumnya, adik-adik bisa lihat di PPT Ibu yang awal ya. Konsumsi tentunya itu sudah include-nya hanya pada saat pertama pembekalan. Ya, jadi ada saat pembekalan itu sudah disiapkan untuk kegiatan itu konsumsi. Ya, kemudian yang kedua, biasanya konsumsi itu juga kita siapkan saat kita pelepasan. Tadi kan kita ada seremonial awal ya dengan stakeholder. Nah, itu juga sudah kita perhitungkan untuk konsumsi. Nah, namun tidak ada lagi selain dua itu ya yang kami perhitungkan ke dalam anggaran karena dari KKN 1 sampai 12 kemarin pun ya begitu. Jadi kami rata-rata meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan oleh adik-adik sehingga untuk konsumsi yang kami memang include-kan ya sebagai bagian yang kami fasilitasi hanya di dua bagian kegiatan tersebut. Nah, sedangkan adik-adik nanti di desa bagaimana? Itu namanya adalah living cost kan. Jadi adik-adik memang harus menyiapkan di luar daripada ini nanti ya biaya sendiri untuk makan di dalam sebulan lebih tadi ya di desa untuk minum, untuk isi bensin atau mungkin untuk apa namanya melaksanakan program kerja bahkan kan rata-rata seperti itu. Namun jangan khawatir ya untuk tahun ini alhamdulillahnya untuk pelaksanaan program kerjanya adik-adik disupport dari beberapa instansi. Ya, karena kita bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional juga dengan Kementerian Pendidikan. Sehingga program kerjanya nanti adik-adik bahkan untuk program kerja kelompok tentunya ya. Program kerja kelompok itu harusnya tidak mengeluarkan kocek. Tapi program kerja ya. Tapi bukan untuk makan, minum itu memang tidak termasuk ya. Jadi kita hanya dibantu biaya program kerja gitu ya. Alhamdulillah meski ya beberapa periode sebelumnya juga bisa mendapatkan itu, tapi ada beberapa periode sebelumnya yang tidak ada bantuan sehingga mereka bahkan seluruhnya ya sampai program kerja harus menyiapkan kocek ya. Namun jangan lupa meskipun kita mendapatkan bantuan untuk program kerja itu hanya program kerja kelompok. Ya, untuk program kerja individu karena itu juga wajib dilakukan, berarti adik-adik harus memang merancang program kerja individu yang mungkin minim biaya. Ya, minim biaya. Jadi tidak perlu banyak biaya ya. Atau dihubungkan dengan program kerja kelompok. Sehingga uang atau biayanya tidak besar gitu ya. Fokus hanya kepada biaya pian hidup saja gitu ya. Pengennya ibu begitu juga dan kawan-kawan. Sehingga kocek yang dikeluarkan intinya hanya untuk persiapan makan, minum, transport, pulsa dan sebagainya itu saja ya. Itu yang ditanggung secara pribadi mahasiswa untuk semacam living cost termasuk konsumsi. Mungkin begitu deh, termasuk saat adik-adik nanti melakukan seminar ya. Kalau seminar hasilnya nanti kalian mau gabung dengan perpisahan lah, atau mau pengen gabung dengan penutupan di desa tersebut ya, maka rata-rata itu membutuhkan air minum atau apa gitu kan ya. Nah, itu juga perlu diperhitungkan ya, apakah nanti akan seperti itu atau tanpa menyediakan apapun. Ya, dan karena desa-desa juga tidak memaksakan adik-adik kok ya. Kalau mau penutupan sederhana kayak gini juga nggak apa-apa, nggak ada air minum, nggak ada nggak ada snack, itu nggak apa-apa. Kecuali ada dan bantuannya, sebaiknya begitu ya.
Jadi apakah ada dana bantuan atau tidak nanti berkoordinasi dengan DPL adik-adik agar dana program kerjanya nanti betul-betul terserap dengan optimal ya, dan sangat mensupport adik-adik di desa ya nanti. Semoga cukup jelas ya Marisa, saat itu siapa ya? Marhamah ya. Jadi belum termasuk jawabannya ya. Sudah Ibu, Iya. dari Siti Merama, terima kasih Ibu penjelasannya. Oke, Oke, sudah kawan-kawan cukup. dari sini, Mungkin yang dari offline, ada silahkan. satu lagi mungkin ya karena kita ada yang KKN nasional habis ini sebelum Ibu tutup. Terima kasih Ibu sebelumnya. Perkenalkan nama saya Siti Zakia. Saya ingin bertanya masalah ini. Tadi kan tidak diperkenankan bahwa pas pelaksanaan untuk mengikuti bimbingan dan lain hal. Nah, sebelumnya ulun mahasiswa pindahan dan kebetulan mungkin di bulan Agustus nanti akan mengikuti PKKMB. Apakah itu diperbolehkan, Ibu? Adik-adik ini dari FKIP atau dari mana ya? FKIP, Oh FKIP, siapa Julaiha tadi ya? Siti Zakia, Ibu. Zakiyah. Jauh banget ya. Jadi Z juga Ibu ingat ya, Zakiyah. Nah Zakiyah, bagus sekali pertanyaannya ya. Berarti baru pindahan sekarang tapi sudah transfer ya mungkin ya. Dia sepertinya transfer ya. Iya, berarti saat ini dianggap bisa mengikuti KKN? Sudah dipastikan nggak Sudah, minimal Ibu. SKS-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Ibu pahami itu. Namun itu perlu kami lakukan semacam rapat ya. Pertama karena tidak diputuskan oleh secara individual. Yang pertama itu, yang penting kasusnya adik-adik ini harus kita catat TKKMB-nya kapan, ya kan? Tanggal berapa? Kamu tahu nggak estimasinya? Biasanya itu tuh kayak sebelum atau sesudah 17-an Agustus sih. 17-an Agustus. Berarti saat memang sudah ada di desa ya. Tinggi, Ibu. Nanti kita rapatkan, nanti bisa kita komunikasikan ya. Dan jawabannya pastinya nanti perlu pian konfirmasi kepada kami ya. Boleh nanti bisa berkunjung ke tempat kami di lantai 2 Lembaga Riset dan Inovasi. Kalau menghubungi kami dengan kontak mungkin harus kontak LRI-nya ya, jangan kontak pribadi kami. Ya, itu yang mungkin utama ya perlu pian utamakan. Selain itu juga masalah persetujuan DPL Pian yang utama. Jadi sebaiknya juga perlu Pian komunikasi dengan bukan DPL sih, PA ya, sorry. Jadi dengan PA Pian ya tentang jadwal-jadwal tersebut dan pemenuhan SKS-nya tadi yang utama. Apakah memang Pian tidak bisa ikut KKN yang tahun depan? Apakah harus saat ini gitu ya? Nah, karena tahun depan itu juga kita ada tapi di Januari hingga Maret. Jadi tahun itu 2 kali, Dek. Januari hingga Maret sama bulan Juli sampai September. Begitu ya sementara. Tinggi, baik, Iya. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu secara umum Ibu izin sedikit ya untuk KKN sebenarnya ada 3 jenis ya. Selain tadi reguler UMB, juga ada KKN nasional yang itu skalanya nasional. Tapi untuk PTMA itu dinamakan KKN Muhammadiyah Aisyah namanya ya. KKN MAS ini tahun 2026 itu kebetulan hostnya itu UM Malang ya. Bukan universitas kita, tapi Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi bagi adik-adik yang ingin mendaftarkan diri untuk KKN yang nasional ini atau KKN Mas ini bisa menghubungi kami ya. Lembaga Riset dan Inovasi di lantai 2. Jadi memang sebelumnya kami sudah melakukan seleksi atau pengumuman ya, siapa tahu ada mahasiswa yang ingin mengikuti ini dan mereka akan kami seleksi dan nanti akan dapat subsidi atau bantuan ya senilai 1 jutaan gitu ya per mahasiswa jika mau mengikuti ini karena memang kita memiliki dana pastinya ya untuk mensupport adik-adik yang ingin mengikuti skala nasional. Namun memang jika adik-adik yang kemarin mengikuti wawancara tidak lulus misalnya ya, atau tidak sempat ikut wawancara kemarin tapi pengen ikut ini, itu juga bisa ya adik-adik ikut ya. Tapi memang pastinya dengan biaya mandiri. Artinya tidak ada subsidi berarti ya dari universitas dan seluruhnya harus ditanggung secara mandiri. Ya, itu yang Ibu tekankan ya. Karena memang yang lolos itu hanya sebagian pastinya ya dari seluruh pendaftar. Nah, intinya di KKN Mas ini nanti adik-adik bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus PTMA se-Indonesia. Itu perbedaannya ya.
Kemudian melakukan program kerja yang memang sesuai dengan kesepakatan tentunya ya bersama DPL yang memang dari UM Malang. Ini sama saja, sebenarnya semuanya sama sih, untuk tujuan pasti sama-sama untuk masyarakat ya. Tapi tema mereka ini lebih kepada ketahanan pangan ya, dan penguatan potensi lokal. Sebenarnya ini kurang lebih dengan tema kita di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Mungkin itu ya, tapi hanya ada satu lagi perbedaan sasaran mereka ini ya. Mereka lebih pada kelompok masyarakat umum atau warga Muhammadiyah di satu kabupaten saja. Bahkan itu lebih sempit menurut Ibu, karena KKN Muhammadiyah sendiri yang reguler ya dari UMB itu bahkan lebih dari satu kabupaten ya. 2 kabupaten, bahkan kita pernah di 5 kabupaten sekaligus di satu semester ya. Tapi tidak masalah jika ada yang mau mengikuti ini silahkan ya. Namun Ibu tekankan lagi ini ada time pelaksanaannya. Jadi pendaftaran jika ada mahasiswa yang ingin ikut nanti di luar daripada tadi Ibu bilang yang mendapatkan subsidi, berarti dia dengan biaya mandiri itu dengan kami batasnya tanggal 18 Juni ya Pak ya Sabari. Pendaftarannya dengan kita ya, maksimal hanya 18 Juni ini ya. Karena kami perlu mendaftarkan secara elektronik nanti ya melalui SIM, namanya SIM KKN Mas, sehingga tidak bisa sesuai dengan time schedule ini ya. Meskipun mereka bilang masih bisa pendaftaran tanggal 20 Mei, tapi kita menegosiasikan agar bisa lebih dari tanggal 20 Mei. Ya, jadi adik-adik masih bisa mendaftarkan diri dan melakukan pembayaran tentunya ya. Batas pembayaran tanggal 18 Juni ya Pak ya. Audio katanya. Batas pendaftarannya rasanya 22 ya, sorry. Ya, bayarnya. Kayaknya untuk pendaftaran masih bisa sampai tanggal 22 Pak. Karena yang konfirmasi tanggal 22. Jadi 22 Mei. Jadi ini sangat cepat ya, 3 hari lagi atau 2 hari lagi saja. Jika ada yang mau mendaftarkan diri silahkan. 22 Mei sudah kami tutup. Kemudian pembayaran nanti sebenarnya masih bisa dengan kami secara kolektif ya biasanya. Karena kami biasanya itu kolektif, jadi 18 Juni sudah kami tutup ya untuk pembayaran sebelum batas waktu. Karena melalui proses yang cukup ya di keuangan. Nah, itu untuk timeline-nya. Pada dasarnya timeline ini secara umum kurang lebih dengan timeline kita di reguler tadi. Ya hanya perbedaannya kan adalah kedatangannya kapan, pembekalannya kapan, dan seterusnya. Mungkin itu secara umum. Secara umum ini yang terakhir ya Ibu. Untuk luaran kurang lebih sebenarnya dengan kita ya, luarannya ya. Artinya ada publikasi juga. Bedanya memang ada konferensi internasional yang memang jika tersedia nanti ya. Ini sumbangan wajib. Yang ini yang terakhir saja mungkin yang ini deh ya, yang paling utama nih, masalah biaya pastinya. Syarat kurang lebih saja deh dengan KKN reguler, tapi biayanya berbeda. Untuk kegiatan permahasiswa ini ya, oleh panitia pusat yang ada di sana, yang sudah menyusun ya kontribusi per peserta adalah 2 juta rupiah. Nah, makanya untuk kakak mahasiswa yang memang tidak mengikuti wawancara kemarin dan tidak ikut seleksi ya dan tidak mendapatkan bantuan subsidi misalnya dari universitas itu mungkin cukup berat ya. Karena dia harus mengeluarkan 2 juta rupiah dan ini di luar dari biaya transportasi PP dari Banjarmasin ke Malang. Jadi otomatis biaya yang Anda keluarkan per mahasiswa mungkin 3 sampai 5 juta bahkan ya. Di luar dari tambah dengan ini ya. Karena 2 juta ini mereka sampaikan hanya untuk pembekalan saja, stimulan dana program, jaket dan living cost ini pun ya living cost sederhana pastinya ya. Artinya living cost yang dimaksudkan adalah tempat tinggal yang ada di sana. Pasti tentunya harus tetap menyiapkan makanan untuk konsumsi sehari-hari secara pribadi. Kemudian akomodasi konsumsi untuk kegiatan saja di sana, expo, pelatihan penulisan dalam pembekalan ya, seminar nasional ya, biaya penyelenggaraan oleh panitia sana yang di UM Malang, serta pengelolaan panitia pusat.
sehingga totalnya adalah 2 juta rupiah. Ya, itu saja mungkin informasi untuk KKN nasional ya. Ibu tekankan kembali secara ringkas, dibuka pendaftaran bagi mahasiswa untuk mengikuti ini ya dengan dana sekian ini di luar daripada transportasi PP adik-adik untuk ke Malang dari Banjarmasin. Pendaftaran kami tutup 2 hari lagi ya. Kemudian untuk berbedanya ini jadwalnya dengan KKN reguler tadi cukup panjang. Jadi adik bisa cukup berpikir panjang. Untuk KKN nasional ini batasnya hanya 2 hari lagi. Karena memang informasi ke kami juga tidak cepat ya datanya ini, sehingga kami pun segera mungkin menyampaikan dengan waktu terbatas. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan untuk KKN nasional Bapak? Saya kembalikan kepada Bapak Sega dulu. Oke, yang di kolom chat, coba dilihat apakah ada pertanyaan. Dede Nur Hikmah, katanya. Oke, silahkan dari yang di sini, yang offline. Ada yang bertanya tentang KKN nasional? Atau ada yang berkeinginan untuk bergabung di KKN nasional? Ibu, berarti jika seandainya mengikuti KKN nasional, apakah juga turut ikut juga yang KKN internal dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? Baik, terima kasih Pak Sega untuk memperjelas ya. Minta izin. KKN ini kan mata kuliah wajib ya. Satu kegiatan KKN ini setara dengan 4 SKS. Jadi hanya cukup 1 kali kegiatan KKN yang kalian ikuti. Bisa memilih antara KKN reguler, tadi yang di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, mau penyelenggaranya. Bisa juga memilih yang lain, misalnya KKN yang nasional ini. Atau seperti kakak tingkat kalian atau teman kalian yang lain, ada yang memilih KKN internasional misalnya ya. Itu hanya jenis-jenis KKN yang bisa diikuti dan penyetaraan SKS-nya rata-rata 4 SKS. Gitu. Nah, itu yang wajib Bapak. Tapi ketika mereka sudah mengikuti hibah dari Simbel Mawa tadi dan lolos tentu baru bisa ya disetarakan dengan KKN dan bahkan tidak perlu ikut KKN di manapun karena dia sudah terrekognisi 4 SKS tadi di kegiatan mereka yang hibah Simbel Mawa tadi, tapi harus lolos ya. Tapi kalau yang Ibu bilang tadi masih nunggu-nunggu pengumuman nggak tahu lolos enggak, nah itu rata-rata permasalahannya di sini Pak. Mau minta izin Bapak? Ada slide di panduan terakhir yang saya sampaikan di panduan PDF yang pedoman tadi Pak. Ya, ke bawah lagi Bapak ada di halaman yang di atas 9 tadi Bu bilang terkait dengan pengembalian uang ya. Ke bawah. Mungkin ada di bawahnya lagi ya, berapa persen itu. Di bawahnya lagi Pak. Di atasnya sedikit, sorry. Mana ya? Nah, sebenarnya ada di panduan sini. Jadi, misalnya tadi KKN nasional ya, itu di luar daripada kami ya, di luar daripada kebijakan kami. Jika ada sudah terlanjur bayar nih untuk KKN nasional, terus tiba-tiba tadi mau ikut PKM Simbel Mawa, lulus Bu, ulun PKM Simbel Mawa. Nah, itu Ibu tidak tahu kebijakannya, karena pengelolanya ada bukan kita ya. Apakah bisa adik-adik dikembalikan 100%, udah bayar 2 juta tadi misalnya ya. Nah, itu tidak bisa ya. Ibarat kata kita berkontribusi untuk memastikan apakah ini bisa dikembalikan atau tidak. Tapi kalau yang pengelolanya kita, ya itu masih bisa kita bicarakan ya. Misalnya tadi yang umumnya terjadi di beberapa periode sebelumnya ya. Mana Pak? Ada pedoman khusus intinya di dalam buku sini yang terkait dengan pengembalian intinya ya. Jadi ada beberapa persen tertentu yang bahkan tidak bisa dikembalikan anggaran yang sudah kalian bayarkan karena sudah melewati batas waktunya ya. Sudah mengikuti pembekalan, kemudian sudah turun bahkan observasi. Terus saya lulus Bu PKM-nya jar di Simbel Mawa. Mau berbatal jadi enggak. Itu enggak bisa juga langsung batal ya. Atau mau dikembalikan dana juga biasanya tidak bisa ya. Jadi kami harapkan adik-adik enggak apa-apa Pak. Kalau enggak ada nanti gampang aja kita berikan panduannya ya. Jadi terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya adik-adik tidak masalah ya. Ibu harapkan secara umum harus memastikan diri lah dari awal. Komitmennya mau ikut yang mana.
Karena menunggu-nunggu yang belum pasti juga itu ya berbahaya jika tidak dipikir dengan panjang. Semoga waktu yang kami berikan tadi masih bisa ya, dan hasil simbil maupun nanti mudah-mudahan keluar sebelum batas waktu penutupan KKN reguler. Tapi untuk KKN nasional kami tidak bisa mengubah-ubah time schedule mereka ya. Selambat-lambatnya tadi pendaftaran untuk KKN nasional yang terakhir tadi itu adalah tanggal 22 ini, 22 Mei ini. Itu saja Bapak tambahannya. Boleh kita tutup. Oke, kawan-kawan yang di Zoom meeting, apakah ada pertanyaan, Lek? Oh, dari Marisa Apriliani. Terima kasih Ibu penjelasannya. Oke, kawan-kawan yang offline, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti izin kita boleh lanjut ke Bapak Ilyas mungkin, Bu ya. Ada Bapak Ilyas sudah? Sudah bergabung di Zoom. Oh, Halo, alhamdulillah. Bapak Ilyas. Silakan. Ibu, kami ucapkan terima kasih pada Iya, Apoteker sama-sama. Haryani Magister Farmasi yang telah memberikan awalan ya untuk persiapan KKN meliputi dari jadwal tadi, kemudian daerah-daerah yang akan kita kunjungi, dan juga hal-hal lainnya seperti KKN nasional maupun internasional. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Herda atas informasi dan materi yang diberikan. Kami selanjutnya mempersilahkan pada Bapak Ilyas, Sarjana Komunikasi, untuk memberikan materinya langsung dari Zoom meeting. Apakah Bapak Ilyas sudah bergabung? Nggih, sudah bergabung, nggih. Halo, Oke, boleh admin untuk out audionya ya. halo, Mohon izin kawan-kawan yang offline, kita masih persiapkan. Bapak Ilyas juga masih mempersiapkan materinya. Boleh nanti langsung dari halo, Bapak cek Ilyas suara ulun sudah terdengar screen-nya. kah? Oke, terdengar Bapak Ilyas. Terima Oke, kasih. baik. Nggih, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Sega, Bu Herda, dan tim KKN. Ulun izin menyampaikannya melalui Zoom dan mungkin tidak bisa menyalakan kameranya. Oke. Baik, ulun siapkan dulu ulun tampilkan materi atau tampilan yang ingin ulun sampaikan ke para peserta sosialisasi kali ini. Oke, terima Baik, kasih Pak Ilyas. eh, Terima kasih Pak. nggih, Untuk yang offline ada berapa orang tadi ya? 8 ya, 8 orang yang telah berhadir Pak Ilyas. Ah, ah. nggih baik. Oh ya, Oke, jadi nggih. nanti sambil kalau ada yang tidak terlihat di layar, kami akan konfirmasi saat Pak Ilyas. Oke, baik. Ini Terima ulun bisa sambil melihat di Zoom juga ya, bahwa tampilan ini sudah terlihat. Oke, baik. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan Bu Herda maupun tim yang lain, memang untuk kegiatan KKN kali ini, yaitu KKN ke-13 kita, ini memang perlu ada perkaan persetujuan terkait dengan syarat mengikuti kegiatan KKN ini, yaitu mencapai minimal 100 SKS. Atau bisa dikatakan mungkin posisi sekarang semester 5 ke atas ya yang sudah mencapai 100 SKS ini. Nah, ini nanti untuk tahapannya itu bisa men-scan QR code ini ataupun melalui link yang sudah disertakan untuk mendownload surat persetujuannya. Nanti ditandatangani oleh dosen PA dan juga mahasiswa yang bersangkutan. Jelaskan tadi bahwa memang seingat saya dari angkatan 2022, 2023 dan ke atasnya itu memang sudah include di SPP terkait dengan pelaksanaan KKN ini terkait dengan pembayarannya. Namun memang ada beberapa pengecualian seperti mahasiswa KIP, mahasiswa RPL juga dalam kasus ini sepertinya dari program studi S1 Teknik Sipil ya angkatan 2025 kalau melihat dari kegiatan KKN kemarin juga mengikuti KKN. Jadi mahasiswa KIP, RPL, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Agama Islam itu memang di luar dari biaya SPP. Jadi memang itu saja yang perlu untuk melakukan pembayaran melalui nomor virtual account yang sudah disediakan dan nanti membayar sesuai dengan petunjuk yang ada melalui QR code ini ataupun link pendaftaran ini.
Nanti untuk tahapan pendaftarannya bisa di-download ya. Nanti ulun sertakan linknya. eh, Ulun tampilkan di mana nih? Di Notepad ataupun langsung ulun kirim ke Zoom ya. Supaya teman-teman yang berhadir di Zoom bisa langsung di copy. Nah, kalau sudah untuk apa tadi surat persetujuan PA dan pembayarannya melalui virtual account serta menyimpan bukti pembayaran yang dikhususkan kepada mahasiswa KIP, RPLF, nanti diwajibkan untuk seluruh program studi maupun fakultas, termasuk yang keperawatan, psikologi maupun program studi lainnya yang memang sudah include di biaya SPP untuk sama-sama mengisi formulir pendaftaran melalui tahapan ketiga ini melalui link Google Form ataupun QR Code yang sudah disediakan. Nanti diisi identitas diri, terus berkas yang surat persetujuan dosen PA tadi, bukti pembayaran terkhusus untuk mahasiswa KIP dan sebagainya tadi yang sudah disebutkan, pas foto, dan nanti setelah di akhir Google Form atau pendaftaran itu nanti diwajibkan kepada seluruh peserta untuk masuk ke dalam grup WhatsApp atau komunitas WhatsApp yang sudah disediakan di akhir yang Google Form. Nanti di apa di konfirmasi akhir itu akan ada yang diwajibkan oleh teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian untuk masuk ke dalam grup atau komunitas WA tersebut. Nah, sesuai dengan bukan rundown ya, apa ya, jadwal pelaksanaan KKN untuk pendaftaran dan pembayaran yang sudah include SPP kan berarti tinggal yang surat persetujuan dosen PA saja. Mungkin prosesnya lebih cepat seperti itu daripada teman-teman yang harus membayar eh, karena di luar SPP. Tapi sebenarnya sama-sama tidak ribet juga untuk proses pendaftarannya. Nah, nanti kalau misalkan sudah akan diinfokan kemudian terkait dengan pembekalan mahasiswa yang memang sifat kegiatannya wajib untuk dihadiri karena ini terkait dengan materi-materi ataupun bekal-bekal yang bisa para peserta bawa atau para peserta terapkan di desa masing-masing untuk ininya pelayanannya anggapannya. Nggih, baik. Mungkin itu saja sih kalau dari saya untuk terkait dengan alur pendaftarannya. Dimulai dari yang tadi surat persetujuan dosen PA, pembayaran, pendaftaran melalui Google Form, dan nanti akan ada link untuk masuk ke grup Zoom-nya, dan juga terkait dengan pelaksanaan eh, pendaftaran dan pembekalannya. Gih. Oh ya, saya ingin menambahkan juga terkait dengan mahasiswa transfer yang tadi yang mengkhawatirkan terkait kegiatan PKKMB-nya ya, karena mungkin belum ikut PKKMB Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, bercermin dari kegiatan PKKMB kita yang dahulu-dahulu, memang pelaksanaan PKKMB itu hanya bulan September, bukan di bulan Agustus. Jadi kalau melihat dari apa jadwal kegiatan KKN kita sebenarnya tidak tidak bersinggungan dengan kegiatan PKKMB karena kegiatan apa penarikan mahasiswa atau peserta KKN dari desa itu kalau tidak salah di tanggal 3 September. Jadi itu tidak masalah sih karena PKKMB pun biasanya 2 atau minggu kedua atau minggu ketiga September baru dilaksanakan seperti itu. Insya Allah tidak masalah kepada mahasiswa yang memang tadi menanyakan terkait hal itu ya. Oke, Oke, mungkin saya siapkan dulu untuk link itunya di Zoom supaya bisa di copy langsung ataupun disimpan bagi peserta. Dan juga kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kepada peserta sosialisasi yang hadir secara langsung maupun lewat Zoom bisa disampaikan secara langsung atau lewat chat Zoom-nya. Oke, sambil lo menyiapkan linknya ya supaya bisa dikopikan.
Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Dipersilahkan. Nah, itu ada link untuk pembayaran KKN 13 yang saya share di Zoom. Sebenarnya itu tidak hanya mencakup pembayaran, namun mencakup yang pamflet atau desain yang tahap pendaftaran ini. Jadi kalau misalkan ingin melihat lagi tahapan pembayarannya dan ingin mengcopy link-link yang tersedia di sini, bisa melalui link yang pembayaran KKN 3. Saya sematkan juga di sini untuk ininya tahapan pembayarannya. Dan juga tadi dititipkan juga pesan untuk apa ya, memberikan link materi pada hari ini. Saya siapkan terlebih dahulu, mungkin sambil ditunggu kepada para penanya atau peserta KKN apa sosialisasi ini, apabila ada yang ditanyakan memang silahkan saja. Dari offline, dipersilahkan untuk bertanya. Mm-mm. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Izin masuk ulun mahasiswa FKIP, Mm-mm. Pendidikan Nggih. Matematika, transfer juga seperti teman saya tadi. Di bagian nomor FA pembayaran itu, nama ulun dan teman ulun ini masih belum ada, mungkin karena angkatannya 24 kalau di ini. Oh, Jadi kami melakukan oh, pembayaran lewat FA apa Bapak untuk pendaftaran ini? Oke. oke. Nggih. Baik, Kak Sega izin menjawab ya. Halo, halo. Oke, dipersilakan Pak Ilyas. Nggih. Suara ulun masih terdengar. Masih terdengar. Oh ya, oke. Nggih. Baik, mungkin dari ya memang kami bukan menargetkan sih, menarik data mahasiswa ini kan dari angkatannya, yaitu angkatan 2023. Kalau mahasiswa transfer otomatis mungkin dia ada di angkatan 2024 dan 2025 yang belum include di data kita, anggapannya kayak gitu. Nah, itu bisa saja disampaikan ke panitia melalui Kasega atau panitia yang berhadir di sini, atau mungkin melalui eh, nomor pribadi ulun, karena ulun selaku sekretaris juga, nanti ulun tampilkan ya dengan link materi pada hari ini. Nanti ulun siapkan dulu. Nah, itu bisa saja disampaikan untuk dibuatkan nomor VE karena memang belum ada. Eh, tapi boleh, iya, ya, mohon maaf sebelumnya, tapi yang tadi apa nih? Dari program studi apa tadi? Mohon maaf. Eh, FKIP ya? Fakultas Juga Kedokteran atau ya. kesehatan tadi? FKIP Pak Ilyas. Oh, juga. Baik, mungkin itu memang perlu dibuatkan nomor virtual akunnya dulu sebelum bisa melanjutkan ke tahap pembayarannya. Nanti bisa diinfokan dengan panitia terkait atau melalui nomor pribadi ulun. Yang nanti ulun tampilkan di sini. Mohon Pak ditunggu. Ilyas, Mungkin kita menuliskan nomor kontak Pak Ilyas nanti untuk yang gih, bersangkutan dan atau rekan-rekan yang dari online, jika seandainya ada permasalahan yang sama, juga nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp yang dituliskan oleh admin. Boleh untuk kontak gih. nomor WhatsApp Pak Ilyas jika seandainya ditemukan masalah serupa. Pak Ilyas izin, kami juga mengkonfirmasi dulu beberapa pertanyaan yang online. Boleh scroll ke atas, like. Oke, pertama dari Fariha Amalia. Izin bertanya, Ibu atau Bapak terkait yang mau mendaftar KKN nasional nantinya, apakah ada link pendaftaran yang bisa diakses? Oke, untuk sementara, Pak Ilyas, apakah bisa menjawab ini atau mungkin nanti kita langsung konfirmasi kepada Ibu Herda? Nggih. Terkait itu sepertinya ke Bu Herda atau Pak Saubari ya, terkait KKN nasional atau di luar KKN reguler UMB. Mm-mm. Kami coba kontak dulu Pak Saubari. Kemudian lanjut pertanyaan ketiganya adalah dari Dina Amalia Karima. Ulun Dina Amalia Karima dari FKIK bertanya Bapak, untuk surat persetujuan dosen pembimbing akademiknya apakah boleh untuk diketik pada bagian isinya? Terima kasih. Oh ya.
Nggih, untuk itu tidak masalah mau diketik ataupun ditulis tangan juga tidak apa-apa, tapi menyesuaikan format yang memang sudah disediakan linknya ya. Jangan dibikin dari awal gitu. Nggih, kada masalah. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Boleh admin nanti juga untuk menuliskan nomor Ibu Herda yang bisa dihubungi, karena izin scroll ke atas dulu Lex sebentar. Terkait pertanyaan tadi ya, yang untuk link KKN nasional dari Fariha Amalia, kami akan respon pertanyaan ini, namun yang bersangkutan Ibu Herda mohon maaf harus meninggalkan ruangan lebih awal karena ibunya sedang menuju lapangan untuk cek mahasiswa yang praktik di lapangan. Oke, ada pertanyaan tadi kami lihat yang baru di bawah, boleh admin untuk diperlihatkan. Oh ya, mohon maaf ulun atas nama Rena Maulidia dari S1 Keperawatan mengenai biaya pendaftaran 850.000 dari FKIK sudah termasuk ke biaya SPP. Bagaimana mengenai mahasiswa FKIK yang tidak ikut program KKN dikarenakan mendapat rekognisi KKN? Terima kasih. Untuk Rena Maulidia, juga kami catatkan pertanyaannya ya, karena Pak Ilyas apakah bisa bantu untuk jawab ini atau dari Pak Saubari mungkin untuk pertanyaan. Nggih, untuk terkait itu ulun belum bisa memberikan jawaban karena memang itu di luar ranah ulun. Mungkin dari bagian keuangan ataupun mungkin dari Bu Herda yang bisa menjawab terkait itu, kebijakannya bagaimana dan sebagainya. Nggih. Ada beberapa Mungkin itu di luar pertanyaan. batas yang bisa ulun sampaikan. Nggih, terima Tanya kasih. Bapak untuk yang konversi KKN dari PKM kemarin bagaimana nggih Bapak? Oke. Ini ada beberapa Oh, nggih. pertanyaan yang mungkin silahkan Bapak Halik untuk coba kita catatkan dulu dan nanti mudah-mudahan bisa kita umumkan ke kawan-kawan yang lain karena Nggih. ada beberapa pertanyaan. Izin Kak Sega, Pak Nggih, Sega. boleh boleh. Halo, nggih. Terkait mungkin ulun bisa sedikit memberikan jawaban untuk mahasiswa yang bertanya terkait konversi dari PKM atau kegiatan sejenis ya untuk bisa apa istilahnya diakui ke KKN. Nah, itu jadi nanti kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang lolos hibah pendanaan PKM dan ingin mengkonversi kegiatan tersebut ke KKN, itu bisa menghubungi ke program studi atau fakultas masing-masing mahasiswa ya. Karena di fakultas, di program studi atau di fakultas, seingat saya itu memang ada tim rekognisinya sudah yang memang bertugas untuk mengkonversi kegiatan-kegiatan mahasiswa sejenis PKM tadi untuk bisa dikonversi ke mata kuliah lain termasuk KKN. Nah, jadi itu eh, dimohon untuk segera mahasiswa yang memang dapat dikonversi kegiatan PKM-nya untuk segera menghubungi bagian program studi atau fakultasnya supaya nanti kami dan dokumen konversi itu bisa diserahkan ke Ulun atau di bagian akademik di rektorat di seberang kantor KP2MB eh, apa di loket administrasi akademik rektorat untuk nanti kami datakan juga di siakatnya dan juga direkapkan nama-nama yang memang tidak mengikuti KKN karena sudah terkonversi seperti itu. Nggih. Hmm. Oke, sebentar. Oke, kawan-kawan, kami sedang Nggih. mengkonfirmasi beberapa pertanyaan penting, khususnya ini ya, yang dari Rena Maulidia juga, yang terkait dengan biaya SPP yang sudah termasuk untuk KKN itu, namun dia tidak ikut program KKN dikarenakan mendapat rekognisi KKN. Untuk Rena Maulidia, ini sedang kami tanyakan langsung ke bagian keuangan untuk merespon pertanyaan ini. Kemudian untuk pertanyaan lain mudah-mudahan sudah jelas terjawab ya. Oke, dari Pak Ilyas sudah mengirimkan materi KKN 13. Kawan-kawan yang online bisa mengakses materi ini. Untuk yang offline, apakah sudah punya materinya?
Oke, belum ya. Nanti mungkin langsung minta dari WhatsApp Eh, panitia. Sebentar yang offline ulun siapkan dulu itunya link Bitly-nya supaya mudah untuk diketikkan ulang di HP-nya. Sebentar. Ya, baik Bapak. Lagi proses. Nggih. Oke, ada pertanyaan lain kawan-kawan? Kita untuk informasi, estimasi kita selesai pada pukul 10.30 seharusnya ya. Namun beberapa materi sudah disampaikan, khususnya informasi tentang perpendaftaran dan juga arahan-arahan tadi yang disampaikan oleh Ibu Herda. Dan jika seandainya tidak ada pertanyaan, kami mengupayakan beberapa pertanyaan ini terjawab saat ini. Mohon menunggu. Namun kita sudah selesai untuk 2 sesi informasi yang diberikan oleh Ibu Herda dan juga Pak Ilyas. Pak Ilyas, apakah ada tambahan untuk sementara Pak Ilyas terkait hal-hal lain? Mungkin. Oke, sebentar. Ulun izin menampilkan sebentar terkait dengan link yang sangat sederhana ini melalui Notepad. Nggih, silakan dicatat untuk nomor telepon, juga untuk link materi sosialisasi KKN 13. Untuk yang offline-nya, kalau yang online atau Zoom sudah ulun share di chat. Iya. Sebenarnya linknya sama aja, karena itu yang belum dipendekkan dengan Bitly dan ini yang sudah. Oke, Belum mungkin bisa foto tulis ulang ya yang di Zoom juga. kita yang berhadir secara Oke. Oke, Oke, yang di nggih, izin coba yang di Zoom sudah ulun sampaikan di dan yang di offline mungkin bisa difoto atau diketik langsung di HP-nya supaya bisa mengakses materi Oke. sosialisasi hari ini. Tadi ada pertanyaan ya. Kalau misalkan sudah, Oke, nggih, silakan Pak Ilyas, silakan. nggih. Karena dari ulun sudah selesai ini saja. Mungkin kalau misalkan ada agenda lain ataupun memang sudah selesai bisa aja dilanjutkan Kak Sega. Oke, di beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab, kami mencantumkan nomor kontak yang nanti bisa kawan-kawan hubungi. Kami mohon maaf sekali ada beberapa pertanyaan yang di luar dari kapasitas kami untuk menjawab ini. Terima kasih tentunya kami ucapkan karena telah memberikan pertanyaan ini. Namun kami upayakan bisa memberikan jawabannya langsung ke nomor WhatsApp Anda. Untuk tadi ya, untuk Rena Maulidia, apakah boleh untuk mencantumkan nomor kontak yang bisa kami hubungi? Kemudian selanjutnya yang tadi siapa ya? Untuk link KKN nasional, boleh juga untuk mencantumkan nomor kontak yang bisa kami hubungi. Harapannya nanti ya ketika kamu cantumkan nomor kontak dan ada informasi yang kami berikan, kamu bisa bagikan informasi itu ke kawan-kawan yang lain. Karena ada beberapa pertanyaan yang memang kami harus respon di luar dari forum ini. Oh ya, sudah ada nomor kontaknya, boleh admin untuk menjawab. Dari Rena Maulidia tadi, kopikan pertanyaannya. Oke, tolong dilihat pertanyaannya tadi ya. Dari Rena. Oke, yang terkait dengan biaya SPP. Oke, selanjutnya yang link. Yang link apa? Yang link KKN nasional. Di atas link KKN nasional. Sebentar, untuk link KKN nasional ternyata ada di Ulun. Sebentar ulun carikan dulu untuk linknya. Oke, siap. Kawan-kawan, apakah yang Sebentar. offline? Apa ada pertanyaan lagi? Nah, kalau sudah ada pertanyaan, kita bulikan. Yang online, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, sambil menunggu Bapak Ilyas untuk mencantumkan link KKN nasional, boleh kiranya kami minta izin sebentar saja untuk kawan-kawan yang memang siap di depan kamera untuk mengaktifkan kamera untuk dokumentasi kawan-kawan. Mohon aktifkan kameranya sebentar saja untuk kita screenshot agar jadi laporan dokumentasi kita hari ini. Dipersilahkan dan silahkan Pak Halik. Pak Ilyas sepertinya cukup ya untuk share screen-nya. Nggih, Boleh kawan-kawan untuk aktifkan sebentar. kameranya sebentar saja. Nanti kita lanjutkan sesi pertanyaan. Oke, sudah semua? Silahkan
untuk pengambilan dokumentasi Bapak Halik Julfikar. Terima kasih kawan-kawan yang telah mengaktifkan kameranya. Ya, boleh ya saya pandu dari sini. Oke. 3, 2, 1. Wah, sudah. Nah, ada yang berdua lah. Rena, berdua tuh dalam satu layar. Ada yang lain yang aktif kameranya? Ah, oke. Silakan selanjutnya. Oke, cukup sepertinya. Oke, kembali ke pertanyaan. Pak Halik, ada beberapa pertanyaan yang harus kita baca. Oh, izin ini. Izin Bapak, apakah Ulun bisa bertanya untuk KKN? Oke, boleh Sabila Maulidia ajukan pertanyaan Google Form pendaftaran KKN masuk. Boleh Sabila Maulidia, mungkin bisa langsung ya pakai audio saja untuk pertanyaannya. Silakan Sabila Maulidia. Oh, diketik. Oke, izin bertanya, Bapak Ibu, saat ini saya dan teman-teman sedang menunggu pengumuman lolos PKM. Tetapi kami juga sudah dinyatakan lolos seleksi wawancara KKN. Mas, batas pendaftaran hingga besok hari. Apakah kami bisa mendaftar terlebih dahulu, lalu kami melakukan pembayaran sambil menunggu pengumuman PKM? Dan jika lolos PKM tetapi belum bayar, apakah bisa kami mengundurkan diri? Terima kasih. Langsung mungkin Pak Ilyas ya, mohon dibantu untuk menjawab pertanyaan ini. Pak Ilyas, apakah masih bergabung bersama kami? Pak Ilyas, boleh? Oke, boleh lihat kolom chatnya. Oke, mohon maaf untuk Sabila Maulidia. Sepertinya Bapak Ilyas sedang keluar ya, sedang keluar dari Zoom ini. Oke, boleh Sabila Maulidia untuk mencantumkan nomor kontak yang bisa kami hubungi sebagai respon dari kami untuk pertanyaan yang baru saja Anda ajukan. Dipersilakan untuk memberikan nomor kontak WhatsApp-nya. Oke, sudah ada nomor kontak yang bisa kami hubungi. Terima kasih Sabila Maulidia. Kawan-kawan, kami rasa sudah cukup untuk informasi terkait dengan KKN 13 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Barusan juga telah disampaikan ada berbagai pilihan yang bisa kawan-kawan ambil, baik KKN reguler maupun KKN nasional, bahkan KKN internasional, dan juga tadi ada program-program PKM yang untuk pengganti dari KKN itu sendiri. Terima kasih kami ucapkan untuk kawan-kawan yang berhadir secara online. Apresiasi dari kami, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, atas kesediaan waktu yang Anda berikan kepada kami. Dan juga untuk yang kawan-kawan offline, apresiasi juga kami berikan karena kehadirannya langsung datang ke Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdal. Demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan admin untuk menutup sesi hari ini. Boleh langsung chat aja, like mungkin. Iya. Nah ini langsung screenshot aja. Oke, terima kasih kawan-kawan. Silahkan untuk kembali melanjutkan aktivitasnya.